I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. MotoGP Prancis 2026, Chico Lorenzo, aksi potong kompas Marc Marquez berbahaya, meski tidak ada pembalap lain di lintasan. I've changed for the better. Chico Lorenzo menyoroti performa Ducati yang kembali kuat dan mampu membalikan keadaan di Jerez. Dalam 3 seri sebelumnya, Aprilia mendominasi dengan menyapu bersih 3 Grand Prix pertama. Di Jerez, grid menjadi sangat kompetitif dan tidak ada lagi satu pabrikan yang benar-benar mendominasi. Hingga saat ini Aprilia memang cukup mendominasi, dengan Marco Bezzecchi yang sering menang dan Jorge Martin berada sangat dekat di belakangnya. Tetapi sekarang situasinya menjadi jauh lebih seimbang. Jika melihat grid, Ducati, KTM, Honda, dan Aprilia semuanya bercampur di barisan depan. Itu menunjukkan betapa tingginya level persaingan tahun ini, ujar Chico. Dalam race utama hari Minggu, Marc Marquez crash di tikungan 11 di sirkuit Angel Nieto Jerez. Menurut Chico, crash tersebut berasal dari pola yang sama. Itu crash karena terlalu miring. Situasi seperti ini sering terulang. Perbandingan dengan pembalap lain sekali lagi menjadi kunci untuk memahami perbedaan minimal tersebut. Di tikungan yang sama dan pada kecepatan yang sama, beberapa pembalap berhasil menjaga motor sedikit lebih tegak, dan perbedaan sekecil itu bisa mengubah segalanya, jelasnya. Dalam sprint hari Sabtu yang diguyur hujan, Marquez sempat crash karena belum ganti motor dengan ban hujan. Saat itu dia crash di tikungan 13 yang kebetulan dekat pit. Marquez langsung bangkit lalu mengambil motornya yang masih menyala. Setelah menunggu semua pembalap lewat, kemudian dia menyeberang trek dengan melewati rumput dan langsung masuk pit dari jalur yang tidak biasa. Tindakan Marquez tersebut kemudian menimbulkan kontroversi. Bahkan kemenangannya di sprint dianggap tidak sah karena dia melanggar aturan. Saya rasa itu berbahaya, menyeberang lintasan seperti itu. Walaupun tidak ada pembalap yang datang dari belakang, tetap berisiko. Situasi seperti ini selalu rumit, karena kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi atau siapa yang mungkin muncul di belakang kita. Dalam 1 detik, semuanya bisa berubah dalam sekejap, jelasnya. Menurut Chico harus ada aturan yang jelas soal itu. Masalahnya, seringkali tidak dijelaskan secara gamblang dalam peraturan. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa manuver itu sangat berbahaya, tegasnya. Di sisi lain Chico menegaskan bahwa Marc Marquez masih menjadi sosok yang menakutkan. Di MotoGP, kita tidak pernah bisa mengesampingkan pembalap seperti itu. Sampai dia memutuskan untuk pensiun, dia akan selalu berada dalam persaingan. Dia punya kemampuan untuk mengatasi kesulitan pasca cedera sebagai salah satu pencapaian besar di dunia balap motor. Apa yang telah dia lakukan setelah semua yang terjadi, sangat sulit untuk ditiru dalam olahraga ini, pungkasnya. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. MotoGP Prancis 2026, prospek Aprilia untuk meraih gelar MotoGP 2026 di tengah tantangan Ducati. Apakah Aprilia sudah menuju kejuaraan dunia MotoGP pada tahun 2026? Di dalam tim, keraguan masih tetap ada, karena Ducati dan Marquez menjadi ancaman. Mengingat awal musim yang kuat, menyebut Aprilia sebagai favorit juara dunia, tampaknya hampir tak terhindarkan. Namun, di dalam tim mereka tetap berhati-hati untuk membuat klaim tersebut. Saat ini, Ducati tampaknya sedang kesulitan, bahkan dengan Marc Marquez, yang belum meraih podium Grand Prix di tahun 2026. Di sisi lain, Marco Bezzecchi telah memberikan dampak signifikan, secara konsisten mencetak poin, dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin klasemen kejuaraan. Jorge Martin mengikuti di belakangnya di posisi kedua. Fabiano Sterlacini menyarankan untuk tetap rendah hati, seperti yang dilaporkan oleh Motorsport. Fabiano Sterlacini berbicara tentang perkembangan Aprilia. Kami memperkenalkan beberapa konsep baru. Kami perlu memvalidasi simulasi, data terowongan angin, dan informasi lintasan. Jadi, kami melakukan eksplorasi awal ini. Jika Anda perhatikan, hanya Marco yang mengujinya, karena ini adalah konsep baru, dan dia sedikit lebih maju karena pengalaman dan kecepatannya. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk membuat prediksi apapun. Proyek ini hanya akan berhasil
Jika tidak ada kelemahan besar, jika Anda memiliki aerodinamika yang luar biasa, kendaraan yang hebat, dan kemampuan menikung yang sangat baik, tetapi kemudian kesulitan di lintasan lurus dan mudah disalip, kecepatan Anda akan ditentukan oleh orang lain. Jadi, fokus pada evolusi mesin, dan pengembangan kendaraan secara keseluruhan, yang telah dibangun selama 30-40 tahun terakhir. Sangat penting. Jelas kami tidak menang di Jerez, jadi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ducati dan Alex, khususnya, sangat kuat. Meskipun begitu, kami senang, kami memiliki fondasi yang solid, tetapi harus menunggu beberapa balapan berikutnya. Saya akan mengatakan 3 balapan mendatang, Le Mans, Barcelona, dan Mugello, mengingat tata letak dan kondisi treknya. Ingat, Barcelona memiliki tingkat cengkeraman terendah di seluruh kalender, jadi kami masih menghadapi tantangan yang signifikan, tutupnya. The past is where it stays, way